Saya sangat senang bertemu kembali dengan Anda sekalian, khususnya para peminat linguistik. Pada kesempatan ini saya sengaja menggunakan bahasa Indonesia dalam video ini, dan topik yang akan kita bicarakan adalah metafor. Metafor ini sudah sangat populer dipakai orang, disebutkan orang, khususnya pada saat adanya debat di StreamYard, Zoom, dan sebagainya. Apakah itu metafor atau tidak? Ada yang bilang begitu. Nah, kita akan membahas dari segi ilmu bahasa atau linguistik, apa itu metafor. Sebelum begitu jauh, kita akan membicarakan dulu dua jenis bahasa. Yang pertama, literal language atau bahasa literal, dan figurative language atau bahasa figuratif. Literal language ini biasanya itu juga disebut denotatif, dan figurative language ini biasanya dikatakan sebagai konotatif dan kontekstual. Nah, literal language ini yaitu bahasa yang artinya persis sama dengan apa yang disebutkan atau apa yang dituliskan. Misalnya, saya sedang menulis. Tidak ada arti lain daripada saya sedang menulis. Tak perlu dipikirkan apa konteksnya. Jadi apa yang diucapkan itulah artinya. Tidak ada konotasi yang lain. Makanya kadang-kadang itu dikatakan sebagai arti kamus. Apa yang disebutkan di kamus itu, itulah bahasa literal. Ya, kalau saya mengatakan lampu, itulah artinya lampu. Nggak ada yang lain. Kalau saya katakan anak, ya anak. Tak ada yang lain. Biasanya bahasa literal ini digunakan dalam definisi ilmiah. Kemudian hasil penelitian atau laporan penelitian. Kemudian dalam petunjuk pemakaian suatu produk, itu literal, langsung. Dalam latihan olahraga atau latihan militer misalnya, instruksi yang disampaikan itu adalah bahasa yang literal, yang tidak perlu diartikan sesuai dengan konteks. Di samping itu, entities atau komponen dari satu produk dan bagaimana masing-masing bagian-bagian itu berfungsi dan menghasilkan satu kerja yang terintegrasi seperti mesin misalnya. Itu arti literal. Dan ini juga sangat perlu apabila kita mau memerintah atau meminta. Kita menggunakan bahasa yang literal. Bahasa yang artinya sesuai dengan apa yang diucapkan dan sesuai dengan arti kamus. Sedangkan bahasa figuratif ini adalah bahasa yang harus diartikan di luar daripada arti literal. Ada arti di luar itu. Itu macam-macam itu. Ada
ratusan jenis figurative language atau yang kita namakan itu figures of speech. Nah, kadang-kadang kan perasaan kita tidak bisa diungkapkan hanya dengan arti literal. Tidak sampai. Padahal kita ingin memberikan arti emosional, arti mental secara maksimum yang lebih dalam dari arti literal, sehingga pikiran kita itu yang tidak cukup diucapkan dengan literal bisa kita transmisikan kepada pikiran orang. Jadi apa yang disebutkan itu tidak harus sama dengan arti figuratifnya. Itu banyak itu. Ada yang namanya metafor, ada yang namanya simile, ada namanya oksimoron, ada sinoptike, ada ada simbol. Yes. Itu macam-macam, ada ratusan. Tetapi kita akan konsentrasi kepada apa itu metafor. Metafor itu adalah bagian dari figurative language atau figures of speech yang membandingkan dua hal yang berbeda dengan mempertimbangkan sesuatu yang sama, something in common or commonality. Ya. Biasanya ini langsung menunjuk atau membandingkan kedua ini. Yang dibandingkan bisa benda mati dengan benda mati, benda hidup dengan benda hidup, benda mati dengan benda hidup. Inanimate and inanimate, animate and animate, animate and inanimate. Itu bisa dilakukan. Sebagai contoh, time is money. Uang adalah waktu. Itu arti literalnya, uang itu berarti waktu. Tetapi bukan itu maknanya time is money. Tapi kita menggambarkan betapa pentingnya waktu itu sehingga tidak bisa disia-siakan dibandingkan dengan uang. Nah, itu dia. Jadi emosi kita kalau mengatakan waktu adalah uang, tidak tersampaikan secara emosional, tidak ada efek emosionalnya, tidak ada penekanan betapa pentingnya waktu itu. Itu makanya kita gunakan metafor. Jadi di sini sering masyarakat salah memahami atau interpretasi dengan arti literal dan metafor dicampur adukan. Tidak ada dividing line atau pemisah antara ini. Kita mengatakan kepada murid-murid kita, anak-anak kami yang kami sayangi. Anak-anak kami di sini bukan berarti anak-anak biologis seperti di keluarga, anak dan putri saya misalnya. Tapi anak-anak kami itu menggambarkan bahwa kami sebagai guru, sebagai dosen menyayangi anak-anak ini sama dengan menyayangi anak-anak kami di rumah. Jadi, sehingga saya gunakan kata anak-anak kami. Itu efek emosionalnya itu
jauh lebih tinggi dari kalau saya mengatakan murid-murid kami yang kami sayangi. Nah, di sini. Jadi anak tidak selalu harus anak secara biologis. Anak tangga pun bukan diartikan secara literal, anak dari tangga itu. Anak gunung pun tidak harus diartikan sebagai anak dari gunung itu secara biologis. Jadi ada konteks yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memahami metafor. Jadi sekali lagi, metafor itu menggambarkan keinginan pembicara agar apa yang dikatakannya itu mempunyai efek emosional, efek maksimum ya, kepada pendengar. So this is a kind of dramatic image of mental of the speaker. Itu dia. Jadi kalau kita mempertimbangkan konteks, tidak akan pernah ada perdebatan mengenai apa makna dari kata tertentu. Nah, metafor ini sekali lagi membandingkan dua hal yang berbeda, tapi mempunyai persamaan. Ya. Kenapa orang mengatakan kamu buaya darat? Kamu lintah darat. Anak mereka itu panjang tangan, panjang lidah, dan sebagainya. Jadi bukan tangannya yang panjang, bukan lidahnya yang panjang. Ya. Bisa dikatakan bahwa ini adalah semacam perasaan yang dalam. Dan memang dalam kehidupan kita sehari-hari, percakapan kita sehari-hari, kalau kita bayangkan hanya menggunakan arti literal, maka bahasa kita itu akan monoton dan perasaan kita tidak bisa kita tuangkan secara penuh. Ini bahasa literal ini, khususnya metafor ini, sering digunakan dalam lagu, karya sastra, kemudian kitab-kitab suci, sering digunakan itu. Makanya kita tidak hanya menggunakan bahasa literal, perlu juga kita mengetahui figurative language. Nah, figurative language itu digunakan dengan mempertimbangkan banyak hal, walaupun sepertinya kita tidak sadar bahwa ada pertimbangannya. Saya sebutkan misalnya dalam bahasa Inggris, pusat emosi itu adalah heart, jantung. With heartfelt, we expand our sympathy over the death of your loved one. Jadi di situ heart adalah jantung, dan itulah puncak emosi. With a heavy word and with a heavy heart,
will let you know that your brother is being hospitalized now. Heart, di situ heart adalah pusat dari emosi. Ini. Di bahasa-bahasa yang lain, pusat emosi ini bukanlah selalu jantung. Kalau dalam bahasa Batak, pusat emosi itu adalah ate-ate, hati. Kalau bahasa Inggrisnya ini kan liver, not heart. Malala ate-ateku mamerek pengalaman. Ate-ate adalah pusat emosi. Ya, hancur hatiku, hancur levelku melihat kelakuanmu. Bahasa Indonesia juga begitu. Dengan berat hati, kami terpaksa memberhentikan Anda dengan tidak hormat. Dengan berat hati. Jadi, hati di sini bukan jantung, tetapi itu lebih condong kepada liver. Di beberapa bahasa Polinesia, seperti Haiti misalnya, pusat emosi itu ada di perut, stomach. Tidak berlaku jantung dan liver. Jadi artinya hubungan antara metafor dengan budaya pemakai bahasa itu sangat erat. Ya. Yang kedua, metafor ini bisa sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan bisa terjadi. Misalnya, your proposal smells fishy. Usulmu bau amis. Mana ada usul bau amis? Apa hubungan usul dengan bau amis? Tetapi itu terjadi. Jadi ada prinsip-prinsipnya sesuai dengan budaya. Tetapi di bahasa Indonesia kan nggak pernah kita bilang usulmu itu kedengaran bau. Tidak pernah. Jadi kita perlu melihat ya sesuatu itu sesuai dengan konteksnya. Jadi ada aturan mainnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa metafor ini tidak secara eksplisit membandingkan dua hal yang berbeda. Kadang-kadang tidak disebutkan satu, tapi kita harus mencoba mencari apa benda yang satu lagi ini. Kalau saya mengatakan our soldiers are tigers in the war. Tentara kita adalah harimau di medan perang. Itu kan jelas. Tentara dan harimau. Jelas sekali. Tetapi kadang-kadang tidak sejelas itu. Tidak disebutkan secara eksplisit.
satu dari antara dua hal yang dibandingkan. Misalnya, the dollar falls sharply. Nilai mata uang dolar jatuh tajam. Nah, kan hanya dolar di sini yang disebutkan secara eksplisit. Kenapa itu kita katakan metafor? Ya, tentu kita bandingkan dolar ini dengan sesuatu benda apapun itu yang bisa jatuh. Artinya, ya, berpindah tempat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi bendanya ini yang berpindah ini, yang jatuh ini tidak disebutkan. Misalnya, mobil jatuh, buku saya jatuh. Ini kan disebutkan bahwa itu jatuh. Berarti itulah bendanya yang dibandingkan dengan nilai dolar. Jadi tetap juga kita namakan itu metafor. Ya, kadang-kadang kita sulit memahami metafor ini karena tidak selalu hadir secara fisik kedua hal yang dibandingkan. Tapi ada aturannya. Ini lebih kompleks lagi. Dalam bahasa Inggris ada prinsip, yaitu kita bertindak mengikuti waktu dan menggunakan kata yang menunjukkan waktu itu. Umpamanya, I look forward to seeing you next year. Look forward to seeing you. Ya, ini metafor. Jadi look forward itu kan future, ke depan. Jadi kita pakai ke depan untuk mengatakan look forward. Karena I look forward to seeing you next year, itu belum terjadi, masih harapan. Jadi itu akan terjadi pada waktu yang akan datang. Makanya kita katakan look forward. Akan aneh sekali kalau kita katakan I look back to seeing you next year. Jadi ada aturannya. Contoh yang lain, untuk masa yang lampau, misalnya metafor untuk masa yang lampau, kita juga gunakan preposisi yang menunjukkan ke belakang. Jadi kita bergerak sesuai dengan waktu, bertindak sesuai dengan waktu. We should look back at our shoulder over what the history taught us. Kita mengatakan look back. Kita tidak mengatakan look forward untuk sejarah, karena itu adalah masa lampau. Nah ini, metafor ini adalah perluasan dari literal, karena literal itu tidak cukup. Sebenarnya pengguna bahasa sejak anak-anak sudah sangat kreatif menciptakan metafor. Pertama, karena dia tidak mempunyai, misalnya seorang anak tidak mempunyai perbedaan kata yang cukup, lalu dibuatlah overgeneralization tentang sesuatu. Anak saya namanya ceria ketika dia berusia 3 tahun. Maaf, 2 tahun lebih. Dia dalam proses pemerolehan bahasa multi-word stage.
Dia melihat anjing, dan anjing ini didasarkan atau dipanggilnya sesuai dengan bunyinya atau onomatopoeia. Dibilang itu gugu. Lalu ketika dia melihat benda yang mirip dengan itu, dengan anjing, misalnya kucing, monyet, dia juga panggil itu gugu. Ya, saya bawa dia ke kebun binatang. Dia panggil harimau dan singa dan yang sejenisnya gugu. Tetapi ini metafor dalam tahap overgeneralization. Tapi inilah embrio daripada penciptaan metafor. Setelah dewasa nanti dia akan menciptakan metafor yang lebih teratur, yang lebih spesifik. Nah, ini dia. Kemudian bisa kita katakan untuk sementara sepertinya tidak ada aturan metafor ini. Padahal ada. Waktu dewasa ada, supaya metafor yang Anda ciptakan sendiri itu bisa diterima secara umum. Ya. Bisa secara conventionalized figures of speech atau metafor. Anda harus memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan metafor yang selama ini Anda tidak sadari. Baru itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Apalagi Anda sering bicara di depan publik dan sering menulis karya ilmiah atau karya sastra. Dari situ datangnya metafor itu. Nah, sekali metafor itu sudah menjadi konvensi, ya, ini suatu saat ini tidak akan dianggap lagi sebagai metafor. Ini sudah dianggap sebagai literal. Jadi Anda bisa menggunakan metafor sendiri, nanti itu menjadi conventionalized. Ya. Misalnya bahasa Indonesia sekarang, saya akan membooking tiket. Kita pikir itu sudah kata biasa, bahwa book itu ya sama dengan polisemik, yaitu buku dan memesan. Padahal booking tiket ini berhubungan dengan book. Ya, karena book ini kan ada membaca untuk mengetahui, untuk memesan sesuatu. Tapi Anda tidak sadari itu. Inilah makanya banyak kata yang polisemik. Yang kita katakan itu polisemik, yaitu satu kata mempunyai makna lebih dari satu. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Karena ini kita tidak anggap lagi bahwa itu adalah hasil dari perluasan makna metaforis atau metaphorical extension of meaning. Kita tidak pahami itu. Nah, itu makanya di pembahasan terdahulu saya mengatakan bahwa polysemic words itu belum tentu dia polisemik.
dia bisa merupakan metaphorical extension, perluasan makna metaforis. Selanjutnya yang berhubungan penting dekat sekali dengan metafor ini adalah simile. Simile ini juga membandingkan dua hal, dua peristiwa, dua benda yang berbeda. Jadi simile ini sebenarnya adalah bagian dari metafor atau subfield of metaphor. Bedanya apa? Kalau metafor kita tidak menggunakan like atau seperti, as. You are like a lion. Itu metafor. You are a lion. Maaf tadi, you are like a lion. Itu simile. You are a lion, itu metafor. Jadi perbedaannya antara metafor dan simile itu hanya pada penggunaan dari connective words like, as atau as dalam simile. Nanti akan kita bahas lagi lebih banyak mengenai figures of speech secara lebih kritis dan tidak secara umum. Karena pentingnya metafor atau figures of speech ini, maka itu adalah bidang yang dikaji oleh linguistik dan sastra. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan ketemu kembali. Sampai jumpa.